Xiaomi 10T Pro. Ini HP menurut gue guys, harganya lebih murah dari 11T Pro. Ini bisa jadi lebih worth it dari 11T Pro kalau misalnya kalian nyari buat gaming. So, mari kita langsung aja review Xiaomi Mi 11, bukan 11, 10T Pro di tahun 2023. Mari kita langsung review. Let's go! Halo guys, nama gue Staff dari Staff Tech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi 11T Pro. Salah lagi. Maksud gue 10T Pro. So, seperti biasa mari kita bahas untuk harga dan speknya pertama. Untuk harganya ini kalian bisa beli ya. Bekasnya di kondisi cukup mulus lah, sekitar 92%. Unit gue ini ada beberapa scratch di layar, tapi overall bodinya cukup mulus. Full set, X garansi resmi itu kira-kira di sekitar 3,8 jutaan. Yap, udah sampai 3 jutaan guys. Murah banget. So, itu tuh yang varian 8GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper Kafka dari Honkai Star Rail ini, gue udah taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 865. Paling bagus itu chipset menurut gue. 5G yang pastinya, fabrikasi 7 nanometer, layar 6,67 inci, Full HD IPS LCD, 144Hz refresh rate, terus dia itu PPI-nya 409, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, terus dia itu speed-nya UFS 3.1, udah kenceng, tapi sayangnya masih USB Type-C 2.0, untuk transfer speed-nya masih agak lemot. Oke, sebelumnya mohon maaf ya guys kalau misalnya kedengeran suara hujan dan geluduk. Ini deres banget gue lagi recordingnya, tapi ya mungkin mending suara hujannya daripada suara motor yang gak jelas. Anyway, next mari kita bahas untuk desain dan displaynya. Pertama untuk desain guys. Ini desainnya menurut gue ya, bodi belakangnya simple banget. Gak ada kayak menor-menor warna-warni cengkring-cengkring gak jelas. Ini yang gue beli, silvernya tuh kayak silver cloud gitu, silver pudar. Lumayan suka gue desainnya, dan desain belakangnya memang ngingetin gue sama Redmi Note 11 series ya, si kameranya. Untuk build-nya lumayan premium ya ini, menurut gue. Kerasa dipegang tuh premium banget. Beratnya juga kalau misalnya kita ukur, itu tuh beratnya di sekitar 217 gram. Dan untuk one-handed usage, ini HP-nya menurut gue, untuk tangan gue masih oke, tapi memang lebih enak two-handed usage daripada one-handed usage. Ini HP-nya 6,67 inci itu lebih ke arah panjang ya, bukan lebar kayak di iPhone 14 Pro Max misal, atau Galaxy A54. Desain depan menurut gue cukup bagus juga. Ini dot display dan dia itu layarnya IPS LCD guys. So, mari kita langsung aja ngomongin untuk layarnya. Ini layarnya IPS LCD yang gue kira bakal kualitasnya di bawah 11T Pro yang udah pakai AMOLED, tapi ternyata guys ini kualitas IPS LCD-nya menurut gue one of the best yang Xiaomi pernah buat. Ini IPS LCD-nya hampir setara kayak AMOLED loh. Warnanya vibrant, sharp, viewing angle untuk kelas IPS ini excellent banget, dan juga punya gambar yang overall kelihatan sharp dan jernih, enak dilihat lah. Semua kerasa vibrant dan gak kerasa kayak layar IPS menurut gue. Bagus banget. Cuma sayangnya memang karena ini layar IPS, jadi nggak ada always on display ya guys. Itu hanya di AMOLED. Nah, untuk fingerprint sensornya. Ini di power button yang gue sangat suka banget posisinya. Dan kecepatannya bisa kita lihat ya, itu di B-roll. Pretty much instan itu. Super cepat banget, khas HP Xiaomi. Mantap. Dan juga yang gak kalah cepatnya, NFC. Kalau misalnya kita coba scan, dia itu ada di belakang. Scanningnya menurut gue cukup cepat. Dan kalau misalnya kita pilih Tokopedia di sini, bisa kita lihat cepat dan juga sangat akurat, nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus untuk visibilitas di bawah sinar matahari, itu bisa kita lihat gue memang kondisi B-roll-nya tuh dalam keadaan mendung ya. Jadi nggak terang banget. Dan bisa kita lihat dalam keadaan mendung sekalipun, kalau misal ke direct sunlight, yang si lux meternya tuh sekitar 800, layar memang kerasa agak sedikit redup ya. Tapi masih usable kok. Cuma kayaknya kalau misal di kondisi cahaya yang lagi matahari terik banget, kayaknya layar ini bakal struggling deh. Ya itu memang salah satu kelemahan IPS ya dibanding AMOLED. Full brightness-nya nggak bakal seterang AMOLED yang pastinya. Next, mari kita bahas untuk haptic feedback-nya. Ini haptic-nya gue bisa bilang premium banget. Ini kayak HP flagship. Kerasa kayak ngetik di HP Google lah, cuma versi light-nya bisa kita bilang. Untuk ngetik keyboard, dia itu haptic-nya sangat enak, sangat snappy, dan juga nggak cuma lagi ngetik keyboard, kalau misalnya lagi kunci aplikasi atau notification center, itu ada haptic yang enak banget lah. Dia itu haptic-nya kerasa kayak ada yang Noel, bukan cuma suara doang kayak di HP murah. Cuma, satu kritik gue ini haptic-nya menurut gue agak sedikit kurang strong.
Jadi kayak kurang besar lah feedbacknya. Tapi overall udah premium kok, udah bagus banget. Dan untuk si layarnya sendiri, ini nggak ada masalah ya. Sensitivitasnya nggak kayak HP Xiaomi zaman dulu. Super snappy, super responsif berkat layar 144 Hz-nya. So next, mari kita bahas untuk audio quality-nya. Pertama untuk audio quality via headphone jack, atau lebih tepatnya ini nggak ada headphone jack, jadi kita pakai converter USB Type-C to 3.5 mm headphone jack. Dan ini kualitasnya menurut gue sayangnya mediocre sih, nothing spesial. Pertama untuk kualitas deck-nya sendiri, ini gue tes pakai headphone Moondrop 2 ya. Dia itu masih bisa nge-retain atau masih bisa mempertahankan sound signature-nya Moondrop 2 yang bright, dengan vokal yang masih jernih, dan soundstage yang oke. Cuma yang gue rasa ini instrumennya agak sedikit ke belakang dan agak sedikit cempreng, gak tau kenapa. Terus juga ini full volumenya menurut gue biasa aja amplifiernya. Pakai Moondrop 2 itu di volume sekitar 55% baru keras banget. Yang biasanya kalau di HP lain di volume 40% aja udah keras. Jadi amplifiernya juga ini agak sedikit weak lah ya menurut gue. Sama juga ceritanya untuk dual speakernya. Ini dual speakernya menurut gue cukup bagus, tapi kalau bisa dibandingin sama 11T Pro masih lebih bagus di 11T Pro. Ini speakernya lebih ke arah balance ya. Jadi bassnya tuh agak flat dengan vokal yang masih crispy jernih dan soundstage yang bagus. Tapi yang gue rasa ini untuk si suara vokalnya tuh agak apa ya? Agak sedikit cempreng kadang-kadang, kecuali vokal, terutama vokal cewek itu agak sedikit cempreng. Jadi ya, full volumenya juga ini bisa keras, tapi ada distorsi sedikit menurut gue. Dan juga satu kelemahan lagi dari speaker ini, yaitu penempatan speakernya guys. Ini tuh penempatan speakernya di kiri sini. Yang biasanya tuh gue kalau nonton film atau main game, gue kan kayak gini posisinya guys. Bisa kita lihat, jadi pasti ketutupan. Harus dibalik. Ini menurut gue posisi di kiri itu posisi nggak normal sih menurut gue. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih suka di kiri atau di kanan speakernya? Kalau gue sih yang pasti di kanan ya, karena gue suka mainnya kayak gini. Tapi ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya guys. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail kualitas audionya. Check it out guys. Alright, moving on ke si kamera quality-nya. So, kamera belakang ini tuh triple kamera, main kamera di 108 megapiksel f1.7 yang udah ada optical image stabilization, dan untuk kamera keduanya ini ultra wide 13 megapiksel dan kamera ketiganya ini 5 megapiksel makro kamera. Dan untuk kamera depan ini 20 megapiksel, tapi sayangnya hanya bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps dan nggak ada stabilisasi. Nah, untuk foto quality-nya ini menurut gue kualitas main kameranya dan ultra wide-nya bagus banget. Mereka punya apa ya, temperatur warna yang sama, jadi nggak kelihatan aneh, gambar yang sama-sama sharp, enak dilihat, dan juga punya kontras yang bagus dan warna yang oke. Cuma yang gue rasa ini walaupun main kamera 108 megapiksel yang menurut gue ini perfect banget di harganya, one of the best, tapi ultra wide-nya agak kurang bagus di faktor dynamic range-nya. Bisa kita lihat tuh, dynamic range main kamera jauh lebih bagus dibanding ultrawide. Kalau ultrawide itu terutama kalau bisa ada kayak cahaya awan yang terang, itu suka blown out jadi putih semua si langitnya. Tapi selain itu menurut gue udah cukup solid, cuma memang agak kurang bagus aja di ultrawide-nya untuk dynamic range. Selain itu sih, ini menurut gue di harga 3 juta udah cukup perfect. Dan juga yang cukup bagus ini night mode-nya, gambar bisa kita lihat clear, minim noise, dan juga lumayan terang. Tapi ada kelemahan besar juga bisa kita lihat tuh. Ini mantul-mantul banget cahayanya tuh bisa kita lihat. Aneh banget. Dan juga lumayan solid. Untuk selfie kameranya ini juga cukup solid guys. Bisa kita lihat foto kelihatan bagus. Gambar muka gue masih kelihatan sharp, detail, dan juga foto di belakang cahaya pun walaupun agak struggling tapi masih cukup bagus hasilnya. Cuma memang banyak filter ya. Jadi muka tuh pasti kelihatan kayak plastisin sih. Ya itu khas HP Cina lah. Gue sih kurang suka. Dan untuk video recording, HP ini memang super fleksibel banget. Kamera main belakangnya tuh bisa nge-record di resolusi sampai 8K 30 fps, 8K 24. Mantap banget. So ya, untuk resolusi videonya kita bakal tes di
8K 30, 4K 60, 4K 30, dan juga 1080p 60 fps. So ini dia keempat resolusi tes tersebut. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 8K 30 fps. Kita coba stabilisasinya. Kita coba fokusin ke lumut ini sedetail apa. Bam. Oke, sekarang gue bakal ganti ke 4K di posisi yang sama ya. 1, 2, 3. So, guys, ini dia untuk 4K 60 fps. Kelihatannya sih lebih bagus ya, lebih clear warnanya dan gak ada kayak, sorry, ada motor lewat. Gak ada kayak lampu-lampu apa blown out gitu di daerah sini. Overall rasanya lebih bagus, dynamic range lebih cepat juga tadi regenerasinya. Dan untuk stabilisasi, ya gak beda jauh sih ya. So mari kita langsung moving on aja ke resolusi 4K 30 dan 1080p 60 di jalan mobil seperti biasa. Fokusnya, aneh, fokusnya gak mau fokus. Tapi ya, langsung kita ganti. Oke guys, so ini dia recording 4K 30 fps di batu tunggal seperti biasa. Ada jegukan di bawah, kita lihat apakah stabil dan oh iya, cukup stabil. Yang gue rasa ya di HP ini tuh untuk video recording dynamic range-nya agak kurang bagus ya. Di sini bisa kita lihat langitnya tuh warnanya kayak biru pudar, padahal aslinya ini birunya lumayan biru terang ya. Jadi kurang akurat warnanya. Dan dynamic range-nya juga terutama ultrawide agak meh. Tapi ya, ini dia kualitasnya. Kita bakal switch ke 1080p 60 sekarang dari 30. Nah ini dia untuk 1080p 60, jauh lebih smooth, quality juga jauh lebih turun. Yang pastinya bisa kita lihat dynamic range tetap gak berubah, sama aja. Emang dari kameranya ini kayaknya ya. Ada polisi tidur, kita coba stabilisasi, jegluk. Cukup oke. Dan ya, mari kita langsung aja moving on ke yang menurut gue ini lebih baik daripada Mi 11T Pro, yaitu dari si gaming performance-nya, tes Honkai Star Rail. Langsung aja kita ke gaming performance, balik ke studio. Oke, untuk gaming performance-nya guys, ini menurut gue salah satu hal yang jauh lebih baik di HP ini daripada di 11T Pro. Kenapa? Karena chipset Snapdragon 865 menurut gue lebih gak cepet panas dan lebih overall konsisten daripada 888 yang all over the place performance-nya. Bisa kita lihat, gue coba tes main game Honkai Star Rail di settingan high setting dengan FPS 60, itu gameplay cukup smooth ya, cukup smooth, gak ada stutter dan sangat playable. Terus juga gue rasa kalau main lama sekalipun ini HP-nya nggak panas banget, hanya sedikit panas anget aja tapi nggak sampai thermal throttling. Yang artinya jauh lebih baik daripada Snapdragon 888 yang cepet banget panasnya, even kalau nggak main game sekalipun. Next, untuk rhythm game. Untuk main rhythm game kayak Bandori, ini HP nggak ada masalah sama sekali ya. Overall, nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali, di difficulty tinggi sekalipun, sangat snappy dan sangat enak. Cuma memang speakernya ini posisinya karena jelek banget, jadi kadang suka mendelap suaranya karena gue kan mainnya tuh kayak gini ya, landscape gitu, landscape-nya tuh ketutupan speaker. Tapi saat itu untuk responsivitas sendiri, udah bagus banget. Nah, selanjutnya untuk UI experience-nya. Pertama untuk OS sendiri, kalau misal kita ke settings dan kita ke about phone, di sini HP udah support MIUI 14, tapi dia masih berbasis Android 12 ya. Gue lupa lagi apakah HP ini support Android 13 atau enggak. Kalau bisa kalian tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Thank you very much. Tapi kalau nggak salah ini harusnya masih support ya, at least sampai Android 13. Gue kurang tahu. Tapi at least dia udah di Android 14 ya, udah cukup bagus menurut gue. Dan untuk day-to-day performance-nya gimana? Si 10T Pro ini menurut gue bagus banget guys. Ini day-to-day performance-nya bagus banget. Dikombinasi dengan 144Hz plus Snapdragon 865, ini day-to-day usage mau dipakai buat gaming, multitasking super berat, launching aplikasi, semua kerasa cepet banget. Aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang berat sekalipun kayak Tokopedia, itu nggak ada stutter atau lag saat buka aplikasi, dan saat langsung pakai aplikasinya nggak ada lag. Overall ini kerasa kayak HP flagship menurut gue. 865 memang chipset yang bener-bener bagus banget ya. Ini sangat konsisten dengan performance-nya. Dan gak panas sama sekali, hanya anget dikit aja loh. Sangat impresif. Untuk day-to-day sih ini menurut gue jauh lebih baik daripada 11T Pro, menurut opini gue. Dan untuk DRM Info sendiri, kalau misalnya kita ke DRM Info, ini bisa kita lihat, dia itu udah
color game mode-nya udah true, dan juga udah support HDR10 dan sudah di Widefine L1. Terus juga ini tuh refresh rate-nya variabel ya. Jadi kalau misal kalian set ke 144Hz sekalipun, kalau misal kalian kepanasan HP-nya atau baterainya udah tinggal dikit, dia bakal nurunin ke 60, 30, ya variabel lah. Bagus banget. Dan untuk signal tesnya sendiri, kita langsung aja tes ke batu nunggal untuk tes apakah HP ini support 5G atau enggak di batu nunggal. Spoiler, enggak. Langsung kita tes. Oke, seperti biasa, mari kita tes untuk signal tesnya. Dan seperti biasa juga Android sangat benci 5G-nya batu nunggal, jadi ini 4G+. Tapi gue expect seperti biasa download speed-nya ini kelas 5G ya. Bisa kita lihat. Let's see. Yap, download speed-nya ini pretty much kencang 5G. Coba kalau nggak salah dia itu upload-nya nggak sekencang 5G ya. So, kita lihat upload-nya berapa. Bam, upload-nya upload-nya memang nggak sekencang download-nya. Mungkin itu kenapa dia nggak nyentuh 5G ya, karena upload-nya nggak sekencang download-nya gitu, I don't know. Antena batu nunggal memang sangat aneh sekali. By the way, bisa kita lihat, mendung banget, tak lagi mau hujan. Cuaca ekstrim guys, as always. Pagi, siang, terik, sorenya mulai mendung. Anyway, bisa kita lihat 76, 24. Lumayan bagus, lumayan bagus. So, mari kita langsung aja balik lagi ke studio untuk ngelanjutin hal selanjutnya kita bahas. Let's go. Oke, udah balik lagi ke studio. So, sebelum kita ke battery life-nya, kita lihat untuk si kelemahan HP ini. Oke, kelemahan HP ini menurut gue ada di beberapa aspek ya. Yang pertama, yang pastinya speaker dan juga audio quality in general, ini menurut gue weak banget. Kalau mau dibanding dengan Redmi Note 11 sekalipun, menurut gue sih masih lebih bagus di Redmi Note 11 sayangnya. Dan yang kedua, kelemahan di HP ini, yang pastinya dari si software supportnya. Ini kayaknya software supportnya udah di ujung tanduk ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, mungkin hanya bisa support sampai 1 tahun ke depan. Belum tentu sampai 2 tahun. Dan yang ketiga, kamera ultrawide-nya. Ini kamera ultrawide-nya menurut gue agak lackluster. Suka banyak masuk kayak pantulan cahaya, dan juga dynamic range-nya tidak bagus. Tapi selain itu, ini udah solid banget HP-nya. Cuma itu sih kelemahan yang gue rasa, dan itu juga nitpick ya, bukan kelemahan yang besar banget. Hanya kelemahan kecil yang mungkin untuk regular user gak bakal terasa. So next, battery life-nya. Ini baterainya termasuk jumbo, dia 5000 mAh baterai, tapi memang kalau misal pakai 144Hz, HP ini hanya bisa bertahan 1 hari saja. Tapi menurut gue masih cukup solid go. Itu dengan pemakaian gue yang lumayan berat ya, main game sedikit sekitar 30 menitan, nonton video YouTube dan sosial media most of the time. Itu bisa dapat SOT kira-kira sekitar 6 jam, yang menurut gue cukup solid lah untuk harganya. Terus kalau misalnya kalian ingin nge-save baterai, tapi ingin masih dapat high refresh rate experience, itu gampang banget, kalian tinggal ke setting, display, terus turunin aja refresh rate-nya dari 144Hz ke 90Hz. Jadi kalian masih bisa kerasa smooth, tanpa nge-sacrifice battery life yang berat banget. So ya, itu dia baterainya cukup solid. Dan yang terakhir, mari kita langsung aja ke si konklusinya. So, apakah Xiaomi 10T Pro di tahun 2023 masih worth it? Di harganya yang sekarang udah sangat murah banget, hanya 3 jutaan aja? Jawabannya, of course, sangat worth it banget. Gue personal, kalau bisa suruh pilih antara 10T Pro atau 11T Pro, untuk HP kedua, gue pasti lebih pilih 10T Pro. Kenapa? Karena satu hal, chipset Snapdragon 865-nya yang menurut gue jauh lebih konsisten dan jauh lebih dingin daripada Snapdragon 888 yang ada di 11T Pro. Ya, ini gak usah mikir lagi ya, ini no-brainer. Kalau bisa kalian gamer, bingung antara 11T Pro dan 10T Pro, atau even Poco F4, menurut gue sih mending 10T Pro. Karena lebih murah dari Poco F4 dan juga performance lebih bagus dari 11T Pro untuk main game menurut gue. Tapi selain itu juga menurut gue ada hal yang bagus di HP ini di harganya, sepertinya kameranya juga. Seperti kamera yang menurut gue ini bagus banget juga, main kameranya sangat solid banget, udah ada optical image stabilization, recording bisa sampai 8K, terus juga layar IPS yang menurut gue ini one of the best, viewing angle-nya bagus, warnanya oke banget, dan juga dia punya kualitas gaming performance yang pastinya sangat solid banget di harga 3 jutaan. So, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. Oke guys, mungkin cuma segitu aja videonya.
Sorry kalau misal gue ngomong kecepatan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Kalau misal kalian punya saran gue mau nge-review HP apa selanjutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review HP unik atau HP lawas lainnya. Goodbye.